Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menghadiri, bisa bersama-sama belajar yaitu tentang kajian Islam masih seputar adab. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang adab-adab terhadap lingkungan. Adab-adab terhadap lingkungan. Islam sangat memperhatikan lingkungan. Jadi tidak boleh seorang yang beriman dia merusak. Tidak boleh merusak. Baik itu tempat tinggalnya, yang mana tempat tinggal itu di situ ada benda mati ya, dan di situ ada makhluk hidup, maka kita tidak boleh merusak dan tidak boleh zalim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-56. Ini ayat tentang kita wajib menjaga lingkungan. Allah berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi sesudah Allah memperbaiki bumi ini. Jadi bumi ini Allah ciptakan dengan bentuk yang begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini. Bumi ini ada dengan segala fasilitasnya sebelum manusia pertama turun di atas muka bumi ini. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di atas muka bumi ini, maka Allah menciptakan bumi ini sudah lengkap dengan fasilitasnya. Di dalamnya ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, ada hewan-hewan yang di darat, yang di udara, yang di air. Itu sudah lengkap. Ada batu, ada gunung-gunung, ada sungai, ada dataran, ada lembah dan seterusnya. Ada udara yang sejuk. Maka kata Allah, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian itu berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah itu mengislah bumi ini. Karena memang dulu bumi ini tidak singgah seperti ini. Itu kalau teori fisika itu
Ya Allah alam benar atau tidaknya itu ada teori Big Bang. Bumi ini dulu karena katanya itu adalah tadinya sebuah letusan besar disebut dengan Big Bang. Dan tadinya bumi ini panas bumi ini panas. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendinginkan bumi ini dengan air. Makanya bumi ini dikelilingi lautan, banyak airnya. Bumi ini daratan dengan lautan, itu kan banyak lautan kan, luas lautan. Bahkan di bawah bumi kita ini itu ada air. Ada air, makanya kalau ngebor sumur kan, di bawahnya ada air. Itu ini teori manusia saja ya, Allah karena memang dulu bumi ini diciptakan oleh Allah dari unsur yang begitu panas. Dan ini ya Allah ini teori manusia saja. Kemudian dijadikannya dingin, kemudian diturunkannya hujan, kemudian apa lagi? Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah menciptakan hewan-hewan. Nah itu ba'da islahillah. Allah sudah menyempurnakan bumi ini. Maka haram hukumnya ketika seorang itu merusak bumi ini. Dan ternyata seseorang itu merasa merusak bumi ini yang paling besar adalah dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lingkungan kita itu kenapa rusak? Itu karena sebenarnya banyak kemaksiatan dari manusia. Itu kan dulu di bumi ini ada sebuah riwayat. Itu ketika seseorang ketika belum Nabi Adam, kemudian belum diturunkan di bumi ini. Di atas muka bumi ini tidak ada buah-buahan yang asam. Tidak ada buah-buahan yang asam. Tidak ada buah-buahan yang pahit. Semuanya manis. Semuanya manis, semuanya bagus. Kemudian kenapa terjadi seperti itu? Ada asam, ada pahit, ada apa lagi? Bahkan ada racunnya gitu. Itu karena salah satunya adalah disebabkan anaknya Nabi Adam itu berbuat kemaksiatan, yaitu membunuh. Bahkan makanan itu cepat basi, cepat busuk. Itu buah cepat busuk, daging itu cepat busuk kan harus dimasukkan ke kulkas. Karena dulu tidak seperti itu di atas muka bumi. Karena ada kemaksiatan di atas muka bumi ini. Anak Nabi Adam siapa? Qabil ya. Qabil itu membunuh Habil. Itu kan kemaksiatan yang besar. Sehingga pada akhirnya bumi ini jadi rusak. Buah-buahan ada yang asam, ada yang pahit, bahkan ada yang mengandung racun. Makanan cepat busuk, buah-buahan cepat busuk, daging cepat busuk. Itu karena salah satunya adalah kemaksiatan. Maka etika kita atau adab kita terhadap bumi ini, salah satunya adalah selaku orang yang beriman ya, jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat, apalagi kemaksiatan besar atau dosa besar seperti syirik, mensekutukan Allah, membunuh, itu kan dosa besar ya. Kemudian apalagi termasuk makan riba, itu termasuk dosa-dosa besar. Durhaka kepada orang tua, sehingga menyebabkan lingkungan itu jadi rusak. Allah murka, sehingga terjadi banjir, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi gunung meletus. Itu sebenarnya alam itu telah muak, alam itu marah sama manusia. Jadi alam semesta ini marah pada manusia,
Kenapa? Karena manusia itu sering berbuat maksiat. Jadi kita orang yang beriman, adab kita terhadap lingkungan itu, tempat tinggal kita itu jangan berbuat maksiat. Maka disebutkan kan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya saja penduduk suatu desa itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka pasti akan aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Jadi pintu keberkahan dari langit itu seperti apa? Ya, hujan. Allah turunkan hujan. Kemudian apa lagi? Cuaca yang tidak terlalu panas, berkah, tidak terjadi kemarau. Kemudian keberkahan dari bumi, buminya jadi subur. Kemudian tumbuh buah-buahan, ketika dia bertani tidak gagal panen. Nah itu muncul keberkahan-keberkahan. Tapi kalau berbuat kerusakan, berbuat maksiat, maka sungguh dia telah merusak bumi. Maka di sini dijelaskan ya tentang kemaksiatan. Jadi ayat tadi doa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini ada ayatnya. Jadi memang nampak kerusakan di atas muka bumi ini, surat Ar-Rum ayat 41. Doa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bahkan bisa dilanjutkan kata Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya terjadi banjir, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, atau terjadi kemarau, itu karena perbuatan manusia sendiri. Wa qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang gharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Zaid bin Rafi' berkata, telah nampak kerusakan maksudnya hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan pecatlik, dan di lautan yang menimpa binatang-binatang. Lautan meluap sehingga terjadi gelombang besar atau disebut dengan tsunami. Itu disebut dengan kerusakan. Jadi maksudnya di sini yang dimaksud dengan apa tadi? Nampak kerusakan di darat ataupun di bumi karena disebabkan tangan manusia, itu salah satunya tidak turunnya hujan. Tidak turun hujan itu membuat kerusakan kan? Kebakaran di mana-mana, kemudian tanaman pada mati, gagal panen, sumur-sumur airnya asat. Nah itu sebuah kerusakan. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, apabila orang zalim berkuasa lalu dia berbuat zalim dan dia berbuat kerusakan, maka Allah Azza wa Jalla akan menahan hujan karenanya hingga hancurlah pesawahan atau keturunan makhluk pada mati ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Kemudian Mujahid rahimahullah membacakan ayat di atas tadi, itu al-fasad
Jadi salah satu kezaliman yang paling besar, kerusakan yang paling besar adalah oleh pemimpin yang zalim. Jadi, kalau ada pemimpin zalim itu bahaya betul. Tuh, satu orang karena dia pemimpin dan dia zalim, ya akhirnya dia berbuat kerusakan di suatu negeri yang luas. Ya mungkin pemimpinnya tidak takut kepada Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, mencuri, korupsi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya negeri itu mengalami musibah, mendapatkan musibah. Jadi kerusakan yang pertama pada lingkungan itu karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam tafsir kafir, maksudnya adalah kekurangan buah-buahan dan tanam-tanaman disebabkan kemaksiatan manusia. Kemudian ketika panen, ketika bertani dia gagal panen. Maka istighfar itu kan salah satu kuncinya ya. Istighfar faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi solusi untuk memperbaiki lingkungan itu Islam mengajarkan kita itu banyak istighfar. Karena dengan istighfar Allah akan turunkan hujan, Allah akan tumbuhkan buah-buahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalirkan sungai-sungai, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keturunan dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf ini sudah menikah, kemudian lama nggak punya keturunan, itu salah satu yang diajarkan oleh Islam adalah harus banyak istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya dosa yang dosa itu sangat besar, baik itu dosa kepada Allah atau dia dosa karena dia itu menyakiti manusia. Maka karena dosa itu maka tadi bukan hanya lingkungan saja yang rusak, bahkan bisa merusak keturunan, bisa merusak keturunan. Sehingga penting bagi kita untuk terus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurangnya buah-buahan, kurangnya tanam-tanaman pada mati, kemudian susahnya mendapatkan keturunan dan seterusnya. Itu disebabkan karena banyak kemaksiatan. Maka kita ini selain menjaga fisiknya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan kan suaminya atau apa, tidak apalagi kalau tidak membakar hutan. Selain itu, kalau itu kan nampak itu merusaknya, tapi ada yang lebih merusak lagi, yaitu ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seumpamanya di suatu lingkungan ada yang berbuat zina, maka semuanya akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dampak daripada kemaksiatan terhadap lingkungan kita. Maka kemaksiatan ini, ya kalau di Indonesia ini alhamdulillah undang-undang kita ini sangat ketat. Masalah miras, masalah judi, masalah perzinahan, masalah pencurian itu kan maksiat itu, pembunuhan. Nah ini sangat diperhatikan, walaupun mungkin hukumnya ya masih belum memuaskan, tapi kemaksiatan itu adalah bukan sesuatu yang legal di Indonesia. Kayak miras itu kan dilarang,
Beda dengan di negara lain. Ada di negara lain itu miras itu dilegalkan, bahkan zina itu dilegalkan. Yang penting suka sama suka aja, nggak nikah, tinggal di rumah berdua, bahasa kita kumpul-kumpul gitu, kumpul-kumpul itu boleh. Kalau di negara lain, kalau kita kan. Maka salah satu adab kita terhadap lingkungan, terhadap tempat tinggal kita adalah harus menjauhi kemaksiatan. Kemudian Islam sangat memperhatikan masalah lingkungan tempat tinggal. Salah satunya adalah menanam pohon. Menanam pohon itu ternyata perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanam pohonnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, jika engkau tahu besok mau kiamat, kamu tahu besok itu terjadi kiamat, kemudian di tanganmu ada benih, maka tanamlah. Jadi, ini hadis ini menunjukkan sebenarnya yang pertama, amal itu harus tetap kita lakukan walaupun kita tahu besok itu ya sudah kita nggak menikmati hasil. Ya besok mau kiamat kalau nanam pohon itu kan buat apa? Sebenarnya hadis ini menunjukkan bahwasanya kita pertama kita itu tetap beramal, harus tetap beramal. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita itu harus peduli lingkungan. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man muslim huwa rasa warsa, fa'akala minhu insanun, hawdadatun, ila kana lahu bihi sadaqah." Jika seorang muslim itu menanam sebuah pohon, lalu pohon itu berbuah, kemudian ada orang atau hewan yang makan dari pohon itu, maka sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. Jadi kalau ada seorang muslim nanam pohon, kemudian pohon itu berbuah, dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, maka itu adalah sedekah. Kalau semuanya kita nanam pisang diambil orang, makan, atau mungkin baru jual. Ya kalau kita ikhlas itu sedekah. Atau pisang itu dimakan sama burung kutilang, maka itu adalah sedekah. Dimakan tikus, itu sedekah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pohon itu adalah sesuatu yang akan menjadi aset pahala bagi seseorang. Walaupun dia sudah meninggal, orang itu sudah meninggal akan menjadi pahala jariah, akan menjadi sedekah jariah. Sehingga dengan pohon itu daun-daunnya memberikan keteduhan, memberikan kesejukan, maka itu adalah sedekah. Jadi kalau ada orang yang bermain di situ, ada orang yang berteduh di situ, ada orang yang menikmati buahnya ataupun daunnya ataupun kayunya, rantingnya dijadikan kayu bakar, maka itu adalah sedekah untuk orang yang menanam pohon. Nah, ini ya anjuran dari Nabi. Baik itu ya. Jadi salah satu etika kita menjaga lingkungan ini adalah dengan menanam pohon. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Salah satu adab kita terhadap lingkungan adalah menanam pohon. Kemudian berikutnya,
Ya tentu tadi tidak membuang sampah sembarangan. At-tahuru sadrul iman, bahkan ada bukan hadis dan kata-kata hikmah aja, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, kesucian sebagian daripada iman. Dan itu merupakan ajaran daripada Islam. Jadi Islam itu suka bersih. Nabi itu kan dalam riwayat beliau itu pakaiannya rapi. Nabi itu dalam riwayat beliau itu bersih, wangi. Bahkan Nabi itu suka warna putih karena beliau itu rajin bersih. Lingkungannya bersih. Di rumah Nabi itu di teras di sekeliling Masjid Nabawi, ya Masjid Nabawi, di luarnya ada kamar-kamarnya. Nah itu kecil rumahnya, ya cuma satu kamar, kamar-kamar. Tapi beliau itu bersih, tempatnya bersih, jadi tidak kotor. Tidak membuat sembarangan. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gambaran surga itu kan bersih, mengalir di bawahnya sungai-sungai itu, dia bersih. Dan penduduk surga itu wangi, pakaiannya rapi, bagus. Maka supaya nanti, supaya rumahku adalah surga bagiku. Itu satunya ternyata yang menjaga kebersihan itu salah satunya. Jadi nggak mungkin kalau rumah itu kotor, rumah itu berantakan, rumah itu berserakan sampah di mana-mana, nggak mungkin jadi surga. Nggak mungkin menjadi bait jannah secara fisik ya, secara fisik. Kalau secara ini kan tadi meninggalkan kemaksiatan. Surga itu adalah bentuknya bersih. Bahkan disebutkan dalam surat Muhammad, surga itu sungainya ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar, dan sungai air tawar. Nah ini menunjukkan bahwasanya surga itu bersih. Maka rumah ataupun tempat tinggal kita itu jadi nyaman kalau seseorang itu menjadikan lingkungannya itu yang bersih, menjaga lingkungan. Tapi kalau lingkungan itu kumuh, karetnya kotor, kalau kita di Bandar Lampung itu kan tidak ada sungai bersih, udah penduduknya padat, bahkan lautnya aja udah nggak bersih. Ya itulah karena memang dunia itu kan banyak sampah. Kalau di surga kan memang gak ada sampah, bahkan tidak ada orang yang buang kotoran. Tapi salah satunya agar lingkungan kita itu seperti surga, walaupun nggak mungkin bisa menandingi nikmatnya surga. Yaitu tentu kita terhadap lingkungan itu harus bersih, dari kemaksiatan bersih, kemudian dari tempat secara fisik juga harus bersih. Jika ketika seseorang itu ada istilahnya apa itu ilegalogi, dan di Indonesia dilarang itu menebang pohon sembarangan, apalagi kalau tanah kawasan itu kan dilarang. Di Indonesia bisa dipidanakan menanam pohon-pohon yang ada di gunung, kemudian ditebangin itu kira-kira kayunya. Itu di Indonesia dilarang karena itu merusak. Dan Islam juga melarang berbuat kerusakan. Kemudian buang sampah sembarangan dan seterusnya. Maka kata Allah, wala
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan. Sehingga orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini sebenarnya mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang Islam kalau dia berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka Islamnya rusak. Maka di dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan ini, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, apabila mereka itu dinasihati, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang kafir itu ya, kami ini sedang melakukan perbaikan. Tapi apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, tapi mereka tidak sadar. Maksud berbuat kerusakan di situ adalah berbuat maksiat tadi. Berbuat maksiat. Orang-orang kafir itu yang berbuat maksiat. Bahkan melegalkan zina. Bahkan alhamdulillah ada istilah G ya. Ada istilah G, ada istilah apa lagi itu? Luar biasa. Tuh. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka kemaksiatan ini merusak. Bahkan diceritakan, dikisahkan dalam sebuah riwayat Hajar Aswad itu kan tadinya nggak hitam ya. Tadinya Hajar Aswad itu tidak hitam. Karena kebanyakan orang berbuat dosa di atas muka bumi ini. Kemudian yang mencium batu itu, kemudian batu itu menjadi berubah menjadi hitam. Itu hadisnya sahih. Jadi hadisnya itu sahih. Ini disebutkan nazal al-hajarul aswad min al-jannah asyadda bayadun min al-thalaj fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar aswad turun dari surga itu lebih putih warnanya daripada salju. Jadi dulu batu itu batu surga. Karena Nabi Adam itu rindu dengan surga, Allah takdirkan Allah itu menurunkan batu dari surga untuk mengobati rasa rindu Nabi Adam terhadap surga. Dan karena Nabi Hajar Aswad itu turun dari surga lebih putih dari warna salju. Salju itu putih, bersih. Dan Hajar Aswad itu lebih putih daripada salju. Lalu menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Diciumnya jadi hitam. Maka ini pengaruh dosa ya. Pengaruh dosa dan maksiat untuk lingkungan. Jadi jangan pikiran maksiat itu tidak berpengaruh terhadap lingkungan kita, sangat berpengaruh. Apabila manusia tidak segera bertobat kepada agama Allah, tidak segera kembali kepada Allah, dan tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka ya terus akan terjadi kerusakan. Keberkahan akan Allah cabut, kemudian yang ada adalah musibah dan musibah. Nah ini kita selaku orang yang beriman harus tahu gitu. Ini kan kadang kita itu tahu kerusakan itu ya gunung dikeruk, kan? Laut ditimbun,
Itu saja. Ya itu merusak juga. Itu merusak juga. Laut ditimbun. Kemudian buang sampah sembarangan. Kemudian pohon-pohon gitu kan sehingga menjadi bibit. Itu kan kita tahunya rusak fisik kan ya. Merusak lingkungan secara fisik, secara dohir. Padahal ada yang lebih merusak lagi yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berbuat kerusakan itu adalah orang-orang kafir. Maka kalau ada orang yang beriman kemudian dia berbuat kerusakan, maka imannya itu dipertanyakan. Ada orang beriman kok tempat tinggalnya kotor, itu dipertanyakan. Penampilannya kumuh, itu dipertanyakan. Sehingga bahkan hal itu kan terhadap tubuh kita dan badan kita ini kan beliau sangat perhatikan. Tidak boleh kuku itu panjang apalagi hitam gitu. Itu sesuatu yang harus dibersihkan. Bahkan ada khitan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu betul-betul menjaga lingkungan bersih, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Maka dalam bab fikih itu para ulama meletakkan bab thaharah itu di bab pertama. Jadi fikih itu pelajaran fikih itu bab pertamanya itu tentang thaharah. Itu rata-rata kitab fikih itu kan. Yang pertama adalah bersuci. Dan bersuci itu dibagi menjadi dua kan. Thaharah zahirah, thaharah batinah. Suci secara zahir itu thaharatun nafsi min athari dzunub wal ma'asi. Jadi thaharah yang batinah itu mensucikan jiwa ini dari kemaksiatan dan dari dosa. Itu yang pertama. Kemudian baru thaharah zahirah. Thaharah yang bentuknya nampak. Jangan ada sampai kepada najis, ada kotoran ya, dan seterusnya atau sampah. Itu thaharah secara zahirah. Orang ini kadang-kadang memperhatikan cuma yang zahir saja, sementara yang batin tidak diperhatikan. Padahal dua-duanya penting. Coba perhatikan kitab-kitab fikih. Itu pembahasan pertamanya pasti thaharah. Itu sebenarnya bab itu adalah mengajarkan kepada kita agar kita itu betul-betul peduli terhadap lingkungan, baik kepada diri kita atau kepada tempat tinggal kita. Maka Islam ini sangat sempurna. Sehingga dalam hadis disebutkan kalau qadaul hajah, buang air besar itu kan adab-adabnya luar biasa. Tidak boleh buang air besar itu di bawah pohon. Itu tidak boleh. Di hadis dalam tidak boleh di sungai mengalir kemudian dia BAB di situ nggak boleh. Dalam Islam dilarang. Ada hadis-hadisnya. Kemudian apa lagi itu? Tentang bab ini adab qadaul hajah. Kita buang hajat itu ada adab-adabnya. Bahkan pipis itu nggak boleh di bawah pohon ya. Khawatir pohon itu untuk berteduh, untuk bersinggah. Iya, jadi tidak boleh. Nah ini dibahas dalam kitab thaharah. Kemudian masalah air juga kan. Masalah air itu dibahas. Ada air mustakbal, ada air musammas, ada air mutanajis ya. Jadi sedikit dijelaskan. Nah maknanya apa? Maknanya memang Islam ini sangat memperhatikan terhadap lingkungan, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Mudah-mudahan kita semua bisa
menjaga lingkungan kita, bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan, dari berbuat dosa ya. Kalau kita berbuat salah, harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga selaku orang Islam, kita ini harus bersih. Jangan kita itu kalah sama orang-orang di luar Islam. Antum lihat ya, itu rumah sakit yang bukan punya orang Islam, itu 2 jam sekali dipel. Pengepelnya luar biasa. Kalau kita pernah berkunjung di rumah sakit salah satu mana di Bandar Lampung, itu luar biasa kebersihan. Dan itu padahal mereka itu bukan orang Islam. Lalu kenapa kita orang Islam justru malah jorok, kan? Bermasalah. Baik, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk senantiasa menjaga lingkungan kita. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk terus menjaga kesucian, kebersihan yang zahir ataupun yang batin.